hujan, takut, ketakutan. Kan sekarang suami saya udah nggak ada gitu. Jadi saya bingung harus gimana. Ini kita hari libur, kita memanfaatkan ke sini untuk ketemu masyarakat, ya warga terutama dalam kondisi yang warga di sini itu 5 tahun dalam kondisi yang sulit. Saya baru tahu itu Pak Haji, ya baru tahu kondisi ini dari TikTok. Sengaja itu Pak. Dari TikTok dan alhamdulillah, saya pikir karena kan kondisinya udah lama sekali, ya sudah lama sekali kondisinya. Ya masalah ini saya dulu selesai. Kalau ada pemerintah, berarti pemerintah Indonesia tidak hadir di sini. Saya anggota Dewan Provinsi, ya, mengajak kepada Gubernur Banten nantinya, ya, Kabupaten Lebak nih, bupatinya nanti dibawa sama Pak Hajianto. Saya di provinsi nanti mudah-mudahan nih Gubernur Pak Dosoni Pak Dimyati bisa datang ke sini, di sini menyaksikan kondisi situasi penderitaan rakyat kita. Saya terus terang aja, ketika saya melihat di video di TikTok, saya juga sedih. Saya terus terang aja, saya jadi wakil rakyat ini, ya kan, merasa tidak ada manfaatnya kalau kita tidak mau memperjuangkan rakyat ini. Kalau kita sampai dengan bulan Mei ini, Provinsi Banten, ya, Belum merespon. Kabupaten Lebak tidak merespon kedatangan kita ke sini, ya keinginan masyarakat di sini sudah 5 tahun kita siap menduduki Provinsi Banten. Siap? Ya. Kita datang dudukin aja. Nasib kita ini ditentukan oleh negara. Betul nggak? Betul. Tapi negara abai atas nasib masyarakatnya. Ini permasalahan bangsa ini. Iya. Ya. Bukan masalah sepele. Karena di Kabupaten Bogor Sudah selesai. ya, Provinsi Jabar ya angges. Ini poinnya berarti ketidakmampuan pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak. Ya. Ya. Betul. Ya, akhirnya kita berharap kepada Pak Dosoni, orang baru, Pak Gubernur, sugan ieu mah leuwih endah. Ya. Sugan boga kaisin, ya. Sugan boga kaisin, sugan boga ya kahayang eujeun menyelesaikan warga ini. Apalagi saya dengar dari Pak Hajianto, katanya masalah tanah sudah selesai. Sudah. Bapak Berapa rumah sih yang ada di sini Pak Hajianto? Coba sampaikan. Kalau untuk kan rencananya Pak Dewan ini satu kecamatan di sini lokasinya 221. Saya kesini yang pertama merasakan penderitaannya, kesedihannya. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Boro-boro orang arek ibadah. Sare oge, saya lihat di TV, lihat di TikTok. Sare oge saya lihat, aduh, Iya dah. angres. Ya Ibu Cicih nada. Ya Bu ya. Sebenarnya diperkecil aja dengan anggaran 80 miliar. Diperkecil aja 221 kali dikasih 100 juta aja selesai. Iya, tanah udah ada kan? Apakah mampu Presiden? Apakah mampu provinsi dengan kabupaten? Saya yakin mampu. 221 kali 100 juta berapa? Cuma 21 miliar. Iya, sedikit. Sebenarnya sedikit. Sederhana. Betul. Kalau misalnya memang mereka tidak mau membangun relokasi, Duit maka nambah. kasih aja uangnya. Duit nambah. Jadi biar dia yang membangun, tanahnya udah ada kan? Iya. Pasti makanya saya kesini itu Bapak Ibu, saya merasa prihatin dan merasakan nasib Bapak Ibu. Haji Asep sebagai anggota Dewan tidak punya anggaran, tidak bisa apa-apa, betul nggak? Tapi lamun orang bersatu, bila perlu orang datang duduk, ya bersama-sama, duduki semua kantor bupati, kantor gubernur, kantor Dewan, Pak Janto ya, kita sama-sama. Iya, aing iya nasib aing iya. Orang Indonesia nek dikemahakeun. Iya. Karena ketidakmauan mereka, ketidakpedulian mereka. Lamun ngomong 1 tahun 2 tahun masih wajar. Iya, 5 tahun. Ini yang poin penting. Kenapa Provinsi Jabar mampu
ya mampu merelokasi ngajejehkeun nyeunkeun imah warga Jabarna. Kok di Banten tebecus? Ya. Berarti masyarakat ini tidak merasakan adanya negara. Ya benar, Pak. Benar. Tidak mengetahui adanya pemimpin. Ya. Karena bekasna. Iya. Anu kieu kan dibangun ku Masing-masing. Masing-masing. Pribadi. betul nggak? Ya, dengan Dibantuan ku swadaya. Relawan kan? Ai negara 5 tahun kemana banyak? Lupa deh. Orang bikin nanti surat ini langsung khusus, ya bikin. Kita datang, kita kawal ke bupati, ke gubernur, ya kan? Ya, Jaro ya, siap ya. Bagaimana kita nantinya, ya kan? Permintaan kita, ya, supaya bisa betul-betul, ya, diselesaikan. Apakah relokasi di sini, dibangun di sini, atau duit nak? Iya. Ya, kita datang ke provinsi, minta audiensi ke gubernur. Oke. Siap. Ya kan? Kalau seandainya mereka tidak mau audiensi, demo lah. Ayo. Oke. Betul nggak? Ayo. Siap, kapan nanti jadwalkan, saya akan luangkan waktu untuk itu. Kita seratin ke Gubernur Banten. Nah, ayeuna saya punya rezeki sedikit nih. Ieu 150 imah yang kayak saya dibikin ke Jaro. Duitna, wayahna, lain ningali duitna. Mohon. Ieu perhatian saya. Mampu na duit pribadi saya merek ejeng lumayan 2 poe membendahar sampai mah bisa lah jeung nah, ini Jaro ya kan saya kasih amanah. Nah ini jeung 150 imah ya di lebihan saya. Dari apa itu tuh? Sama ada kita haji. Ibu Samina. Bu Samina. Ya Bu Samina udah berapa lama menempati hunian sementara ini? Udah 5 tahun. 55 tahun. Cuman bantuan sembako. Ya, terus Kayak gitu. Tenda. Yang gitu aja, nggak ada lagi. Bu, perasaan ibu itu selama 5 tahun tinggal di hunian seperti ini bagaimana sih Bu? Pesan saya di sini udah nggak ini hujan, takut, ketakutan. Terus kan sekarang suami saya udah nggak ada gitu. Jadi saya bingung. Terus gimana? Pengennya suami saya udah pindahan dari sini, tapinya belum juga. Suami saya udah meninggal aja, masih di sini belum pindahan. Jadi saya mau gimana lagi gitu. Udah baru sekarang ini baru mau 100 hari sekarang ini baru meninggalnya. Ya inginnya gitu, inginnya cepat pindah dari sini. Di sini udah nggak betah. Soalnya kan ini jalanan punya orang. Pengen di tempat sendiri gitu, pengen cepet dibangunin. Ya kalau Lebak Provinsi Banten 5 tahun lebih tidak mendapatkan perhatian dari provinsinya, kabupatennya. Kalau di Kabupaten Bogor, Provinsi Jabar sudah 4 tahun dibangun, ya sama-sama Indonesia. Berarti masalahnya di mana? Di komunikasi, koordinasi, atau bagaimana niat atau kemampuan dan kemauan pemerintah Provinsi Banten. Saya mau membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Lebak yang tadi kita lihat itu sama sekali tidak ada pergerakan, artinya tidak ada progres untuk membantu rakyat di Lebak, di Provinsi Banten. Saya akan tunjukkan bagaimana kondisi yang kebalikan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lihat kita sama-sama saksikan, ini warganya
sudah mendapatkan rumah yang layak huni, Ya. ya ini ya. Ya, Kejadiannya Satu hari 2020 Ya. awal tahun. Di tahun yang berikutnya sudah Dibangunkan. dibangunkan. Ya. Berarti tandanya ada keseriusan ya dan ada kemauan untuk membantu rakyat kalau Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor ini. Kalau Provinsi Banten kelihatannya saya lihat ini tidak ada kemauan. Tidak ada. Mohon Pak Presiden Prabowo, ya saya sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil Lebak, saya meminta ya kepada Bapak sebagai pemimpin negara ya, bisa memberikan kepastian kepada masyarakat kami. Ya, saya prihatin datang ke sini merasakan bagaimana nasib mereka yang sudah 5 tahun lebih tinggal di tempat penghunian yang tidak sangat layak. Ya, alas tikar, Ya betul. dindingnya tenda terpal, atapnya juga terpal. Saya sebagai wakil rakyat, saya pribadi sedih gitu. Sama Pak, saya juga sangat prihatin lah. Sangat prihatin dengan kondisi khususnya masyarakat kita ya yang di Lebak, yang Kabupaten Lebak lah. Kalau dibilang salah urus bangsa kita, buktinya Provinsi Jabar ini bisa membangun rumah layak huni 1 tahun setelah kejadian. Sedangkan ya yang tinggal di sini juga saudara kami juga kejadiannya 1 hari bareng, 1 jam bareng. Gitu. Iya tanggal 1 Januari Pak. Iya, Ini kejadian kejadian sama. ini persis. Ada berapa orang dulu yang meninggal? Kalau di Banten 6. Kalau di 6 orang, 1 yang hilang jadi 7. 7 yang ada di sini Iya. di Nggak ada. Nggak ada di sini. Jadi artinya Nggak ada. Bapak-bapak semuanya yang kedatangan saya ke sini lebih kepada rasa ya, Iya. merasakan kejadian ini 5 tahun lebih merasakan bagaimana nasib di sini. Ya, Jadi, mudah-mudahan ke depannya itu ya kan kami di Dewan bisa kompak bersama-sama, Amin. bisa ya ngagieunkeun, bisa ngingetin, ngelingin ya pemerintah kita, bupati, gubernur. Mudah-mudahan arisin ya ningali kaya rakyat anu menderita seperti ini. Saya sebagai kepala desa Banjarsari yang terkena bencana serta masyarakat semua sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dewan Nasdem, Bapak Haji Hasyim Awaludin. Kita suatu kebanggaan dan kehormatan Bapak datang ke sini sudah prihatin kepada warga kami. Alhamdulillah Bapak sudah berkunjung dan bahkan Bapak memberikan sedikit bantuan. Baru ada ini Pak di DPR provinsi ini baru ada. Ada juga paling yang daerah-daerah, cuman gitu aja lah, nggak ada solusi, nggak kayak Bapak semacam tadi membuat audiensi segala macam, nggak ada. Dia gitu doang. Jejak ini harus mengetahui mereka sampai dengan nantinya terlaksana pembangunan gitu. Ini karena Provinsi Jabar sudah lakukan itu ya dengan pemimpin yang Jabar, tapi Provinsi Banten belum itu. Artinya kita menurut keadilan yang sama dari pemerintah pusat maupun provinsi kabupaten. Ya, betul. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita selama kita ini Allah ridhoi berkahi dan mudah-mudahan kita berikan kesehatan umur panjang dan sampaikan salam saya kepada seluruh masyarakat yang ada di sini, baik bapak-bapak semuanya, ya, Roy ya. Itu mudah-mudahan saya juga dikuatkan, ya mudah-mudahan doakan saya juga diselamatkan menjadi wakil rakyat pemimpin ke depan Banten ya. Mudah-mudahan saya selalu konsisten dan tentunya mampu memperjuangkan kebutuhan masyarakat di Banten ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.